Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di depan saya adalah Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Pak Romi Sandi Agung. Ini mencoba untuk menyampaikan, menguraikan sedikit soal konsep atau program yang digagas oleh Dinas Sosial Kota Palu terkait masalah ini keberadaan rumah singgah yang ada di Kota Palu. Ini untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kepala Dinas Pak Romi Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama kami Romi Sandi Agung, jabatan kami Kepala Dinas Sosial Kota Palu. Saat ini pemerintah Kota Palu melalui Dinas Sosial Kota Palu telah mengembangkan sebuah layanan terintegrasi atau multi layanan untuk gelandangan, pengemis, anak jalanan, lansia, terlantar, dan disabilitas. Nah, layanan terintegrasi atau multi layanan ini nanti akan dikembangkan dalam sebuah wadah yang namanya Rumah Singgah Non Pele itu dia. Rumah Singgah Non Pele itu dia telah dibentuk dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rumah Singgah Non Pele itu dia. Rumah Singgah Non Pele itu dia adalah sebuah wadah untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dengan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Di mana dalam multi layanan itu ada 3 layanan yang akan dikembangkan dalam penanganan bagi gelandangan, pengemis, dan lain-lainnya. Nah, layanannya itu adalah layanan data dan pengaduan, kemudian layanan kedaruratan, dan layanan kebutuhan dasar. Layanan kebutuhan dasar yang seperti kami sebutkan tadi, yang pertama itu adalah layanan permakanan, yang kedua layanan sandang, yang ketiga layanan reunifikasi, kemudian layanan bimbingan fisik, mental, dan spiritual, kemudian layanan BPJS Kesehatan gratis, layanan BPJS Ketenagakerjaan gratis, kemudian sampai dengan pemulangan. Saat ini di Rumah Singgah Non Pele itu dia sudah menangani 120 PPKS yang ada dalam rumah singgah, di mana di dalam penanganan bagi gelandangan, pengemis, layanan itu melibatkan semua stakeholder atau dinas OPD yang terkait. Salah satunya itu adalah pemberian BPJS Kesehatan gratis, di mana bagi gelandangan, pengemis, anak jalanan, lansia, ketika dia masuk di rumah singgah, selama pelayanan dalam rumah singgah diberikan BPJS Kesehatan gratis. Kemudian juga pelayanan pemberian dokumen kependudukan. Dinas Sosial Kota Palu bekerjasama dengan Dinas Kependudukan bagi gelandangan, pengemis, dan lansia dan disabilitas yang dilakukan pelayanan di rumah singgah. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Dukcapil langsung datang ke rumah singgah untuk memberikan pelayanan. Begitu juga kepada gelandangan, pengemis, atau lansia atau disabilitas yang sakit. Petugas dari puskesmas langsung datang ke rumah singgah Non Pele itu dia. Nah, inilah sebuah layanan yang terintegrasi atau multi layanan yang memberikan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial bagi gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan anak terlantar, lansia, dan disabilitas. Nah, maksud dan tujuan daripada penanganan dalam rumah singgah Non Pele itu dia salah satunya itu adalah penanganan kepada atau permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Palu, sehingga nantinya ke depannya terkait dengan penanganan permasalahan kesehatan sosial dapat bermanfaat bagi pemerlu pelayanan kesehatan sosial, sehingga tidak ada lagi gelandangan, pengemis, atau anak jalanan yang melakukan kegiatan-kegiatan di pusat kota atau di jalan-jalan yang ada di Kota Palu. Demikian terkait dengan salah satu inovasi daripada Dinas Sosial Kota Palu, yaitu inovasi Rumah Singgah Non Pele itu dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, berapa lama Pak Kadis untuk penanganan dasar
pelayanan dasar di rumah singgah Pak Kadis bagi mereka-mereka yang 3 kriteria tadi? Ya, di dalam penanganan dan rumah singgah itu dilaksanakan selama 7 hari. Kemudian juga apabila ada gelandangan pengemis yang tidak punya sanak famili, itu bisa juga sampai 1 bulan atau 2 bulan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan tentunya bagi lansia yang tidak punya sanak famili, itu kita tampung dulu di rumah singgah. Kemudian setelah itu kita akan mencari tahu apakah masih ada tidak sanak familinya di tempat yang tempat tinggal awalnya. Dan kalau misalkan tidak ada, salah satunya itu kita akan merujuk dia ke panti sosial lansia yang ada di Tentena. Dan selama ini ada beberapa lansia yang tidak mempunyai sanak famili, itu kita rujuk langsung ke panti sosial yang ada di Tentena. Kalau untuk keberadaan rumah singgah ini sejak kapan digagas? Rumah singgah ini kita didirikan semenjak tahun 2020. Namun untuk pelayanannya itu masih terbatas hanya di pelayanan rehabilitasi sosial. Nah, untuk menangani permasalahan kesehatan sosial ini kan butuh multi layanan atau layanan yang terintegrasi. Yang seperti kami sebutkan tadi itu, layanannya ini bukan hanya rehabilitasi sosial saja, tetapi juga ada perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial masyarakat. Nah, pemberdayaan sosial masyarakat ini juga nanti kita harapkan bagi gelandangan pengemis, lansia dan disabilitas dan masuk dalam jenis-jenis PPKS itu bisa nanti mereka diberdayakan secara sosial. Misalkan nanti kita memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan untuk kebutuhan sehari-harinya. Kemudian nanti bisa juga kita memberikan bantuan kubel atau usaha ekonomi produktif. Bukan hanya nanti yang tadi yang kami sebutkan hanya di pelayanan rehabilitasi, tetapi mereka juga nanti bisa kita berdayakan secara sosial sehingga nanti mereka sudah keluar dari kemiskinan. Itu sudah terrealisasi ya yang bentuk skill tadi itu bukan? Ya. Untuk yang kube tadi itu. Usaha kube saat ini sudah ada beberapa yang kita bantu, misalkan teman-teman disabilitas itu sudah kita bantu. Kemudian beberapa miskin yang kita bantu. Kemudian yang saat ini juga lansia atau gelandangan atau pengemis yang sudah kita rujuk atau sudah kita reunifikasi kepada keluarganya. Itu teman-teman pekerja sosial masyarakat melakukan penjangkauan lagi untuk melihat seperti apa mereka di rumahnya. Apakah dari sisi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, nah kita bisa memberikan bantuan di sini, ada bantuan kebutuhan dasar berupa beras dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa mengecek apakah yang bersangkutan itu misalkan secara fisik dia sudah tidak sehat lagi. Nah, teman-teman pekerja sosial masyarakat atau TKSK itu yang sekarang ini turun ke lapangan untuk melakukan penjangkauan terhadap pemuruk pelayanan kesehatan sosial yang ada di Kota Palu. Di mana saat ini jumlah klien kami itu yang ada di rumah singgah sudah 120 mulai dari gelandangan, pengemis, anak jalanan, anak terlantar sampai dengan disabilitas. Walaupun memang sebagian besar dari 120 PPKS yang pernah ditampung di rumah singgah itu, sebagian besar itu kurang lebih 50% itu adalah penduduk yang ada di luar Kota Palu, di mana yang penduduk dalam Kota Palu yang dijaring oleh Satpol PP maupun ada informasi dari masyarakat itu kurang lebih sekitar 62 orang yang ditangani di rumah singgah. Selebihnya itu adalah warga yang ada di luar Kota Palu, misalkan dari Makassar, Parepare, kemudian Mamuju dan sebagainya. Dan ada juga warga yang ada di kabupaten tetangga di Kota Palu, misalkan dari Sigi dan Donggala. Nah, semuanya ini kita pulangkan, kita pertemukan mereka dan keluarganya. Kemudian kita juga pertemukan mereka dengan aparat desa atau aparat di dinas sosialnya kabupaten kota, sehingga teman-teman di dinas sosial kabupaten kota ini juga bisa memantau perkembangan mereka yang ada di tempat-tempat di daerah kabupaten kota yang sudah kita pulangkan.
harapannya supaya nih penanganan 3 dasar pelayanan sosial tadi itu, misalnya kayak disabilitas dengan pengemis gelandang tadi itu sudah bisa sebenarnya ini tersentuh melalui dengan keberadaan rumah singgah tadi. Iya. Gitu kan. Saya kira ini perlu Iya. juga dukungan daripada masyarakat yang Siap. ada di Kota Palu untuk membantu pemerintah daerah dalam hal penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Walaupun yang ini tugas-tugas daripada pemerintah daerah untuk penanganan permasalahan kesejahteraan, tetapi juga butuh kerjasama dari masyarakat pada masyarakat. Tentunya kami juga mengharapkan masyarakat dapat menginformasikan apabila misalkan ada lansia atau disabilitas yang sampai saat ini belum pernah tersentuh bantuan daripada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota atau Siap. kota Palu. Nah, itu kita membutuhkan Sinergitas. informasi. Kemudian juga masyarakat juga bisa membantu mereka dalam bentuk misalkan penanganan secara kelompok yang ada di kelurahannya masing-masing, bisa membantu untuk meringankan kebutuhan daripada pemurus pelayanan kesehatan sosial yang ada di Kota Palu. Siap. Terima kasih banyak Pak Kadis Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Pak Romi Sandiagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.